wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dengan saya ya, Nery Andi Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam penilaian ya. Pada materi ini saya akan berusaha untuk menjelaskan ke kalian semua untuk berbagi sharing ya mengenai apa sih artinya prinsip-prinsip dalam penilaian itu. Oke, prinsip-prinsip dalam penilaian itu ada 9 ya. Apa aja itu bisa kalian lihat pada daftar ini ya. Yang pertama itu ada valid, kemudian yang kedua itu ada objektif, kemudian yang ketiga itu ada adil, yang keempat itu ada terpadu, yang kelima ada terbuka, yang enam itu ada menyeluruh dan berkesinambungan, yang nomor 7 ada sistematis, nomor 8 ada beracuan kriteria, dan yang terakhir itu ada akuntabel. Oke, untuk 9 prinsip-prinsip penilaian ini akan saya bahas ya, akan saya lebih jelaskan pada slide yang berikutnya. Oke, silakan kalian simak ya. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai valid ya. Jadi penilaian valid itu adalah penilaian yang berarti apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi, sehingga penilaian tersebut akan menghasilkan informasi yang akurat tentang aktivitas belajar. Penilaian hasil belajar oleh pendidik itu harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar ya, standar kompetensi dan kompetensi dasar dan standar kompetensi lulusan. Misalnya apabila pembelajaran itu menggunakan pendekatan eksperimen, maka kegiatan eksperimen harus menjadi salah satu dari objek yang dinilai ya, seperti itu. Contohnya ya, seperti ini contohnya misalnya. Dalam pelajaran Jaskes, guru menilai kompetensi permainan badminton siswa. Penilaian itu akan dianggap valid jika menggunakan tes praktek langsung ya. Jika menggunakan tes tertulis, maka tersebut dinyatakan tidak valid. Yang kedua teman-teman yang akan saya bahas adalah mengenai objektif. Jadi penilaian objektif itu apa? Itu penilaian yang bersifat objektif ya, tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut, bukan atas dasar siapa dirinya ya. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas daripada penilai ya. Contohnya ya teman-teman, misalnya guru akan memberi nilai 85 untuk materi voli pada si A yang merupakan tetangga dari guru tersebut, namun si B yang kemampuannya lebih baik itu malah mendapatkan nilai hanya 80. Ini adalah penilaian yang bersifat subjektif dan tidak disarankan. Pemberian nilai harusnya berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman yang akan saya jelaskan mengenai kalian yaitu materi mengenai 3 itu adil. Adil itu artinya apa? Jadi peserta didik itu berhak memperoleh nilai secara adil. Penilaian hasil belajar itu tidak menguntungkan atau merugikan salah satu dari peserta didik ya, karena mungkin ada kebutuhan khusus seperti perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, fisik, dan gender itu tidak menghambat dalam penilaian ya. Jadi kita dalam penilaian harus menggunakan prinsip adil. Untuk contohnya misalnya guru penjaskes laki-laki itu hendaknya tidak memandang fisik dan rupa dari murid perempuan yang cantik, kemudian memberikan perlakuan khusus. Semua murid itu berhak memperoleh sama ketika KBM maupun dalam pemberian nilai ya. Nilai yang diberikan sesuai dengan kenyataan hasil belajar daripada siswa tersebut. Oke, untuk selanjutnya penilaian selanjutnya adalah penilaian terbuka ya. Prinsip penilaian terbuka maksudnya kayak gimana? Jadi penilaian itu harus bersifat transparan ya, dan pihak yang berkaitan itu harus tahu bagaimana pelaksanaan penilaian tersebut, dari aspek apa saja nilai tersebut didapat ya, dasar pengambilan keputusan dan bagaimana pengolahan nilai tersebut sampai akhirnya tertera dan dapat diterima itu harus dengan prinsip terbuka ya. Untuk contohnya gimana teman-teman? Contohnya misalnya seperti ini ya. Pada tahun ajaran baru, guru kimia menerangkan tentang kesepakatan pemberian nilai dengan bobot masing-masing aspek. Misal, partisipasi kehadiran diberi bobot 20%, tugas individu dan kelompok 20%, ujian tugas semester itu 25%, ujian akhir semester 35%. Sehingga di sini akan terjadi keterbukaan penilaian antara murid dan guru.
Prinsip penilaian yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu bermakna ya. Bermakna maksudnya bagaimana? Bermakna itu maksudnya adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik itu memiliki arti, makna, dan manfaat yang dapat ditindaklanjuti ya oleh pihak lain, terutama oleh pendidik, peserta didik, orang tua, maupun juga dapat digunakan untuk masyarakat. Contohnya misalnya bagi guru, hasil penilaian itu dapat bermakna untuk melihat seberapa besar keberhasilan metode pembelajaran yang digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depan serta memberikan pengukuran prestasi belajar kepada siswanya ya. Selanjutnya akan saya bahas yaitu prinsip penilaian yaitu mendidik. Apa maksudnya? Yaitu penilaian itu hasil belajar itu harus dapat mendorong dan membina peserta didik maupun pendidik untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan cara memperbaiki kualitas belajar mengajarnya. Contohnya, misal Budi mendapatkan nilai 60 untuk pelajaran matematika, 50 untuk bahasa Indonesia, dan 65 untuk fisika. Namun, dalam kegiatan ekskulikuler futsal, ia meraih prestasi yang membanggakan. Budi sadar bahwa ia harus menyeimbangkan prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian, Budi itu akan terpacu untuk mengevaluasi kesalahannya dan memperbaiki kualitas belajar dan hidupnya, memperoleh nilai yang baik juga memperoleh prestasi yang baik pula ya. Prinsip penilaian yang selanjutnya yang harus saya jelaskan ke kalian semua teman-teman adalah mengenai menyeluruh. Apa maksudnya menyeluruh? Menyeluruh itu adalah penilaian yang diambil dengan mencakup seluruh aspek kompetensi ya peserta didik dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, termasuk mengumpulkan berbagai bukti aktivitas belajar peserta didik. Penilaian meliputi pengetahuan, kognitif, keterampilan psikomotor maupun juga sikap atau afektif ya. Jadi menyeluruh ya, menyeluruh semua kemampuan dari peserta didik ya teman-teman. Untuk contohnya misal dalam penilaian hasil belajar ya, guru seni budaya mengumpulkan berbagai bukti aktivitas siswa dalam catatan sebelumnya. Ya, penilaian yang dikumpulkan mulai dari pengetahuan tentang seni budaya, keterampilan menari, menggambar, bermusik, kehadiran dalam KBM, dan penilaian sikap peserta didik. Semua hal tersebut digabungkan menjadi satu dan menghasilkan sebuah nilai. Oke, prinsip penilaian untuk yang nomor 8 adalah berkesinambungan. Apa artinya? Yaitu artinya adalah pelaksanaan penilaian hasil belajar dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar dari peserta didik kita. Untuk contohnya bagaimana teman-teman? Untuk contohnya misalnya guru matematika melakukan KBM secara terencana. Guru menjelaskan materi tiap pertemuan, memberikan tugas, mengadakan ulangan harian, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Semua dilaksanakan secara terus-menerus dan bertahap. Dan dari setiap tahap tersebut, guru mengumpulkan informasi yang akan dioleh untuk menghasilkan sebuah nilai. Oke, dan prinsip penilaian terakhir yang saya akan bahas yaitu mengenai akuntabel. Prinsip penilaian akuntabel. Apa itu maksudnya? Yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik itu dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi tekniknya, baik dari segi prosedur maupun hasilnya. Jadi prinsip penilaian akuntabel yaitu prinsip penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan penilaian. Ya, contohnya misalnya guru bahasa Mandarin dapat menjelaskan secara benar kepada pihak terkait tentang proses penilaian, teknik penilaian, prosedur, dan hasil yang sesuai dengan kenyataan kemampuan hasil belajar dari peserta didiknya. Oke teman-teman, silakan subscribe ya. Oke, kalian bisa bagikan ke temennya. Oke, ke semuanya. Jangan lupa untuk kasihkan tanda like ya. Dan juga kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian ya untuk mendapatkan video yang baru dari saya.